Untuk meninggalkan dunia ini, saya membiarkan Liu Ruyan memberi rumah pernikahan kami kepada kekasihnya untuk tinggal. Dia bahkan tersenyum di hari ulang tahunnya. Melompat dari lantai 19, hanya karena sistem sedang tidur. 5 tahun kemudian akhirnya terjaga. Pada tahun ketiga perselingkuhan Liu Ruyan. Setelah sekian lama, sistem muncul lagi. Memberitahuku bahwa aku bisa pulang. Kemudian tunggu 10 hari terakhir lagi. Saat itu, saya baru saja mengakhiri pertengkaran sengit dengan Liu Ruyan. Saat itu dia baru saja berciuman hangat dengan mahasiswa pria bernama Song Zhao yang ia sponsori, kembali ke rumah. Melihat saya terbaring di tempat tidur, dia mendekat. Menyelimutkan saya dari belakang. Kemudian satu persatu bergerak di leherku. Saya langsung duduk. Secara tak sadar mendorongnya. Liu Ruyan, kamu tak menganggapnya kotor. Aku menganggap itu kotor. Dia terdiam sejenak. Meremas wajahnya seolah bercanda. Kemudian menarikku secara tiba-tiba. Memekatku di depan cermin ketika bersih-bersih. Satu tangan menahan daguku. Pandangannya seperti mengandung racun. Kamu mengabaikan aku. Tunjukkan padamu apakah dirimu masih memiliki sedikit jejak masa lalu? Aku menatap diriku di cermin. Kepalaku berantakan. Janggutku kusut. Lingkaran hitam dan kantung mata yang menutupi setengah wajah. Sama seperti pengemis. Mata yang dulu paling cerah kini memudar dengan menakutkan. Di wajahku sudah muncul garis halus secara diam-diam. Tak lagi menemukan semangat masa lalu. Pada saat itu, di kepalaku tiba-tiba muncul wajah Song Zhao yang penuh semangat muda. Mata bersinar berkilau. Membakar hasrat dan ambisi, menantang sambil melihatku. Jadi, Liu Ruyan, inilah alasanmu berselingkuh. Aku mengejek. Berpegangan pada dinding, mata lembab. Dia perlahan mendekat dan memutar sudutnya. Dengan jari yang lembut mengusap aroma rokokku. Aku sudah pernah bilang. Tidak hanya sekali. Aku hanya bermain-main. Saat aku bosan bermain, aku akan kembali. Ahca, aku selalu mencintaimu dengan jijik. Jijik yang sulit ditahan. Aku berseru dengan rasa sakit dan kemarahan. Memegang sebuah botol dan melemparnya keras ke cermin. Terbelah menjadi potongan-potongan. Pergi saja. Pergilah, tolong pergi. Setelah dia pergi, aku menapaki lantai marmer dingin dengan kaki telanjang. Melihat di luar jendela lewat layar LED. Model besar Liu Ruyan yang dipasang untuk Song Zhao membuat semua orang tertawa. Seperti konfrontasi sengit seperti hari ini. Tahun ini sudah berlangsung berulang kali. Dari awal yang menyakitkan hati. Hingga kini hanya tersisa keputusasaan dan kebekuan. Saya sebenarnya tidak termasuk dalam dunia ini. 8 tahun yang lalu. Aku datang ke dunia ini untuk menjalankan tugas. Menyelamatkan penderitaan. Sang protagonis perempuan paranoid Liu Ruyan. Itu karena ayahnya berselingkuh dan perusahaan bangkrut. Ibu bunuh diri. Dan menanggung hutang besar. Di matanya hanya kegelapan sepi. Aku datang ke sini. Pada suatu pagi yang cerah dan tenang. Menuju gadis kecil yang hina dan sayu. Kemudian aku menemaninya tinggal di ruang bawah tanah. Makan bersama makanan sederhana. Secara perlahan, saya melunasi semua hutang. Dia pernah menanyakan kepada saya tanpa mengerti. Mengapa dia begitu baik padaku? Aku tersenyum dan menarik tangannya. Mungkin itu arahan dari Tuhan saja. Dia menundukkan kepala dan berbicara pelan. Itu benar-benar hadiah terbaik yang diberikan Tuhan kepada saya sepanjang hidup ini. Tugas selesai. Pada hari itu, dia seolah telah memprediksi. Saya akan pergi. Membelinya? Semalaman tidak menutup mata. Hatiku menjadi lunak. Aku memeluknya. Seperti asap. Saya tidak akan pulang. Sejak saat itu, sistem benar-benar hilang. Selama tepat 5 tahun. Dia tidak pernah muncul satu kali sekalipun. Selama 5 tahun ini, Liu Ruyan berselingkuh.
Pada tahun ketiga pernikahan kami, dia mengasuh seorang pria muda yang tampan. Saya masih ingat hari ketika saya menemukan dia berselingkuh. Dia mabuk, kembali sambil memeluk. Astaga! Di atas tubuhku dengan bingung. Tiba-tiba dia berkata, "Kenapa kamu jadi gemuk?" Saat itu saya masih merasa dia agak lucu. Saya selalu berolahraga dan memiliki pembagian otot yang baik. Selama bertahun-tahun berat badan saya tidak berubah. Di mana saja menjadi gemuk. Kemudian saya membuka ponselnya. Baru saja saya sadar bahwa orang yang dia sponsori bernama Song Zhao, tinggi 1,80 meter. Dia memiliki penampilan remaja kulit pucat yang sangat berbeda dari saya. Dan frasa yang dia ucapkan, "Ah yo." Sebenarnya siapa? Pei Chao atau Song Zhao? Saya tidak bisa mengingat banyak detail hari itu. Hanya ingat otak saya berderak dalam 1 detik. Dunia menjadi gelap dan suram. Liu Ruyan bersujud di depan saya, meneteskan air mata sambil menangis. Mengatakan, dia sejenak segar. Telah melakukan kesalahan. 3 tahun berpacaran, 3 tahun menikah, dan menyerahkan diri untuk pulang. Membawa hasil akhir ini, saya tidak mau menerima. Tidak ingin melepaskan satu sama lain begitu saja. Oleh karena itu kami setuju secara tacit untuk mempertahankan pernikahan. Cinta yang busuknya menghasilkan telur kesayangan yang terpilih. Tak ingin menghapusnya meski menjijikan. Dalam pengkhianatan berulang-ulangnya. Kami sering berdebat. Sampai kelelahan total. Hati seperti abu mati. Seperti pisau tumpul memotong daging satu persatu. Menghancurkan cinta terakhir sampai habis. Oleh karena itu, ketika sistem yang lama hilang tidur bangun dan berbicara denganku, aku segera membalas sistem tersebut. Aku menyesal. Aku akan pulang ke tuan rumah. Pada hari itu, aku sudah mengingatkanmu bahwa plot setelah tugas tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Termasuk perubahan hati Liu Ruyan. Namun, mengingat kinerja tugasmu yang luar biasa sebelumnya, aku dapat memberi hak istimewa sekali untukmu. Namun waktunya adalah 10 hari kemudian. Aku mengangguk dengan lelah penuh hati. Baik. Anda masih memiliki 10 hari terakhir di dunia ini. Melepaskan hitung mundur. Secara resmi dimulai. Sistem hilang lagi. Rumah kembali menjadi sunyi seperti mati. Saya mengeringkan air mata lalu mulai menyusun barang. Dunia ini saya tidak lagi ingin meninggalkan jejak apapun. Saya mempak semua pakaian saya. Meninggalkannya di tong sampah. Kemudian pada dinding. Saya satu persatu mengambil foto pernikahan saya dan Liu Ruyan. Mengeluarkan cincin pernikahan yang saya berikan kepadanya. Saat kami menikah tahun itu. Saya memegang cincin ini, yang hanya bernilai 70%. Namun ia menuntut semua berlian pecah yang menjadi seluruh harta saya. Dengan suara terisak, saya berlutut satu lutut kepada Liu Ruyan. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Dia menangis dan melompat ke pelukanku. Adalah satu-satunya cahaya dalam hidup gelapku. Sepanjang hidupku, aku hanya setia pada kamu sepanjang hidupku. Potongan berlian ini, 70%. Meskipun kecil, ia menampung kesunyian paling pekat antara saya dan Liu Ruyan. Saya selalu memakainya di tangan. Hingga hari itu saya melihat dia membawa dan menandai dengan sebuah berlian merah muda 5 karat. Berkilau gemilang. Cincin ini kemudian sepenuhnya diletakkan di dalam laci. Dengan keras, saya menghancurkan kaca foto pernikahan menjadi 5 pecahan sekaligus. Akhirnya, saya menatap rumah ini yang penuh jejak kehidupan saya dan Liu Ruyan. Hatiku tiba-tiba merasa sedikit lega. Saya dalam pernikahan aneh ini. Tidak puas selama 5 tahun. Berjuang selama 5 tahun. Kini akhirnya bisa pergi. Itu juga merupakan suatu pembebasan. Keesokan paginya, saya bangun dan turun ke bawah. Lampu di dalam rumah redup. Liu Ruyan duduk di sofa. Menikmati teh kesehatan. Ekspresinya gelap. Foto pernikahan di dinding masih buram. Dia mengeluarkan suara pelan.
Menyapa saya lewat pesan pada teleponku. Tetapi tidak berhenti bergerak. Suara detik-detiknya terdengar. Itulah pesan yang datang dari. Dia memegang jam tangan baru yang baru saja diterimanya. Tertawa puas bahwa tampil cukup bagus semalam. Aku merasa kalau hadiah dari hari ini, aku pasti akan tampil lebih baik. Dia menyadari bahwa dia masih sembarangan menyalakan ponselnya, lalu mematikannya. Aku tenang. Aku langsung melintas di depannya menuju dapur untuk menuangkan segelas air. Dia menggaruk bibirnya sambil tersenyum. Dia berdiri dan mengambil satu jam tangan yang berasal dari kantongnya. Dia meraih dan meletakkannya di pergelangan tanganku. Meskipun masih marah, dia menawarkannya sebagai hadiah permintaan maaf. Kamu membawanya yang sangat sesuai. Dia menempel di samping telingaku. Seolah lidahnya memuntahkan aprikot, ia berbisik dengan suara lembut. Kamu akan selalu menjadi suamiku. Tidak ada yang dapat menggantikan posisimu. Sampai aku bosan bermain. Aku akan mengandung anak lagi untukmu, bagaimana? Aku menolak dingin padanya. Berbalik dan menyentuh sisa wangi pria di kerah bajunya. Aku mengeluarkan senyum sinis, lalu mundur meninggalkan. Suatu ketika pernah ada seorang anak. Hanya pada saat itu hamil pertama kalinya. Bahkan diriku sendiri tidak tahu. Itu menunjukkan kesetiaanku yang masih tetap pada. Aku tidak menyerah, bertahan di hotel tempat dia dan tinggal sepanjang malam. Sampai pagi hari. Aku melihat langsung dia memeluk saat keluar. Tangan masih bersandar di bokongnya. Dia masuk ke. Keduanya cepat lagi melakukan hubungan seksual di dalam mobil. Pada saat itu, aku menggenggam setir, tidak terkendali menabrak dengan keras. Anak itu memang tidak ada pada saat itu. Namun pada periode tersebut, kami sebenarnya tidak pernah memiliki hubungan pernikahan. Siapa pemilik anak itu? Tidak perlu dikatakan. Dia memukulku dengan keras. Memaksa aku menunduk dan memohon maaf, pikiranku kembali. Yun Ruyan tampak agak terkejut. Namun tetap tidak menyadari keanehan. Hanya mengangguk seolah sedang berpikir. Kembali keluar lagi. Selama 2 hari berturut-turut, dia tetap diam sebelum pulang ke rumah. 2 hari ini aku melihat laporan berita. Dia dan Song Zhao terus muncul dalam kabar sensasi yang tidak pernah habis. Tetapi dia tidak menelepon apapun dengan tenang, belum mengirim pesan teks. Namun di rumah ia menjual semua properti dan perhiasan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Karena sistem memberitahuku. Aku masih dapat menggunakan hak tukar milikku. Kekayaan yang aku kumpulkan di dunia ini bisa ditukar untuk kembaliku ke anomali. Saat manis, semua liburan kami dihabiskan di sini. Bagi kami, villa ini sangat berarti bagi kami. Kali ini saya pergi hanya untuk mengambil sertifikat rumah dan menjualnya ke agen. Saya menyalakan mobil dan masuk ke villa. Sejak Liu Ruyan berselingkuh. Selama 2 tahun penuh saya tidak pernah kembali. Namun semua di depan mata tampak baru. Di luar villa, kebun kecil dipenuhi bunga mawar. Saya sedikit bingung. Mengambil mobil, saya mengambil kunci dan membuka pintu. Tidak terduga. Ada seseorang yang juga membuka pintu dari dalam rumah. Apa maksudnya? Saya hanya berusaha melindungimu lagi ya. Itu Song Zhao. Ia menunduk ke pintu dengan setengah tubuhnya terkulai, bersikap malas. Sedikit terkejut. Namun cepat. Mata yang mengolok-olok itu menilai saya dari atas ke bawah. Terliput penuh penghinaan dan kesombongan. Dalam sekejap saya mengerti. Semua, merawatnya di sini. Ini rumahku. Aku memberi kamu 5 menit.
Kenakan pakaianmu. Pergilah. Saya membuka pintu. Aku hampir masuk untuk menyampaikan kepada Zhao di depan pintu. Matanya menyambut tanpa kepuasan. Aku memang rumah ini yang seakan awan. Tapi sudahkah diberikan padaku? Kapan rumah berapi itu dikirim? Semua orang tidak dapat mengetahui. Hanya saja kamu dipinjamkan tinggal beberapa hari sebagai gencatan senjata. Nestle memang berpikir dirinya adalah tuan, wajah berubah menjadi putih, kemudian merah. Aku malas berbicara kosong dengannya. Segera aku menelpon nomor. Telepon tentang hutang cintanya sendiri. Ia mengurusnya sendiri. Di sana, Liu Ruyan menganggap remeh sekali. Acao, satu set rumah saja. Apa masalah kalau biar adik kecil tinggal beberapa hari? Jangan mencari adik kecil itu. Sungguh merepotkan. Saat itu membuatnya menangis. Saya tidak bisa menenangkannya. Dan saya belum mendengar jelas apa yang dikatakan Liu Ruyan setelah itu. Karena Song Shao tiba-tiba memegang pergelangan tangan saya. Meningkatkan provokasinya menjadi lebih parah. Tuan Pei mendengar bahwa Anda dan Liu Song telah berpacaran selama 3 tahun hingga terwujud. Dan saya juga mengikuti Liu Song selama 3 tahun. Katakanlah apakah saya bisa menjadi suami resmi Ruyan tahun ini? Dia membuka mulutnya dengan makna mendalam. Saya memberi keluarga saya satu taruhan. Itulah anak di dalam perut Ruyan. Suara Liu Ruyan mengusap kartu dari sisi telepon terdengar terputus-putus dan ceroboh. Dia berkata, beberapa hari yang lalu ada lelang figur terbatas dari seniman terkenal. Aku menawarnya untukmu. 2 hari kemudian di ulang tahunmu aku mengirimkan Song Shao yang kucintai. Namun, ia hanyalah sebuah burung kecil yang menenangkan hati. Jika kamu tidak senang, aku memintanya pergi. Dia masih terus mengabaikan aku dengan bicara tak henti-hentinya. Aku mengejek dengannya dengan dingin. Suara bergetar. Liu Ruyan, apakah kamu mendengar? Burung kucing kecilmu yang memegang burung kenari emasmu. Selamat ya. Kamu akan menjadi ibu. Keinginanmu sudah terpenuhi. Di ujung telepon, suara Liu Ruyan tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada kabar selama setengah jam. Ketika Liu Ruyan menemukan aku baru saja keluar dari taman pemakaman. Saat ini tinggal 3 hari lagi sebelum aku pergi. Kata-kata membuatku mengingat kembali anak itu. Itulah yang, sejak awal, aku pikir milikku, dan aku menaruh semua cinta serta tenaga kepadanya. Namun, setelah dihitung, tidak peduli apapun, aku tidak dapat berhubungan dengannya. Selama beberapa hari ini, aku pergi ke makam anak itu. Aku membawa permen kepadanya. Walau sudah jelas bukan milikku. Namun perasaan tidak dapat dipisahkan. Jika semua ini tak pernah terjadi, maka kita juga akan memiliki seorang anak yang manis. Aku tidak pulang. Juga aku tidak menjawab telepon. 4. Dunia manusia menguap. Jadi ketika melihatku, dia mendadak menarikku. Tanpa dapat berdebat, dia menarikku masuk ke dalam mobil. Ia memegang setir dengan kedua tangan. Melihatku dengan saksama. Suara yang tidak sabar terdengar. Masalah Song Shao akan saya selesaikan. Dulu Liu Ruyan berkata kepada saya, anak harus dilahirkan bersama orang yang paling dicintai. Di hidup ini, saya hanya akan memberi kamu satu kesempatan untuk melahirkan. Namun sekarang dia dan Song Shao bahkan berhasil melahirkan anak. Tetapi masih di sini memerankan hubungan percintaan bersama saya. Saya benar-benar merasa menggelikan. Memeluk lengan dan melihat keluar jendela. Apa hubungannya dengan saya? Bagaimanapun juga anak itu bukan milik saya. Dia. Pandangan tiba-tiba dingin. Namun ia tersenyum sekali. Wudi menarik pergelangan tangan saya. Memaksa saya memutar kepala. Pei Chao. Apakah kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Ekor matanya semakin merah cerah. Menatapku dengan intens. Seolah takut melewatkan setiap ekspresi saya. Selain itu, selama 2 hari ini, kamu tidak ada di manapun. Juga tidak menanggapi panggilan telepon.
Tapi aku tidak menunjukkan emosi apapun di wajahku. Hanya sekilas memandangnya dengan tenang. Dengan suara cepat dan jelas memberitahunya. Liu Ruyan, saya akan pulang. Udara terhenti dalam keheningan seolah mati. Setelah beberapa saat, dia menggelak dingin sekali. Sepertinya seperti mendengar lelucon besar. Dengan nada sombong berkata, kembali ke rumah. Kita hanya punya satu lampu, di mana ada rumah selain saya. Apakah kamu masih punya keluarga di dunia ini? Diam-diam menatapnya. Di sini, kamu menyadari bahwa sinar cinta adalah aroma kata jahat. Menghirup napas dalam-dalam kepada saya. Kehilangan diri. Tidak perlu lagi mengatakan satu kata lagi padanya. Turun dari mobil. Liu Ruyan menampar setir dengan keras. Mengemudi pergi secara tiba-tiba. Kita berpisah lagi tanpa kebahagiaan. 3 hari terakhir. Ia menjadi semakin kejam. Terkadang bahkan membawanya pulang untuk menginap malam. Menghasilkan berbagai kebisingan. Sementara itu, aku hanya menutup pintu kamar dengan tenang. Tidak bertanya satu kalimat pun. Hari terakhir sebelum menghilang dari dunia adalah ulang tahunku. Kemudian Liu Ruyan tidak menatapku sekalipun. Ia langsung mengemudi dan pergi dari rumah. 1 hari penuh. Aku sendiri di rumah membakar satu persatu semua foto kami bersama Liu Ruyan. Kemudian menunggu dengan tenang kedatangan tengah malam. Pada malam itu aku membeli kue kecil untuk diriku sendiri. Menyulut satu persatu lilin ulang tahun. Kemudian mematikan lampu, menutup mata. Jari telunjuk bersilang. Aku mengucapkan doa, memohon. Aku dengan lancar memenuhi keinginanku. Yang tak pernah aku lihat hanyalah saya belum menyalakan lilin. Suara pintu terbuka terdengar di koridor, Liu Ruyan datang dengan wajah pucat. Mata yang dingin. Orang yang masuk bersamanya tampak marah. Song Zhao belum sempat saya bereaksi. Dia langsung memukul wajahku dengan tinju. Aku tahu kamu tidak menyukai aku. Tapi Ruyan tidak bersalah. Anak juga tidak bersalah. Mengapa kau melukainya? Aku mengusap wajah yang panas itu. Ada beberapa bayangan yang merendahkan diri. Sejujurnya, aku sama sekali tidak tahu apa yang dia katakan. Hari ini aku tidak pergi kemanapun. Namun, satu pukulan Song Zhao pada akhirnya memang didorong oleh keberanian yang diberikan Liu Ruyan. Liu Ruyan berdiri di satu sisi sambil menutup perutnya dan tertawa dingin. Ah Cao, tidak perlu dong. Sudah membuat satu anakku mati. Masih mengirim orang agar menabrakku. Membunuhku. Anak kedua. Kata-katanya tajam seperti angin tipis. Di bekas luka lama saya, ia lagi memotong membuka luka berdarah. Namun aku tidak punya waktu untuk berkelindan dengannya lagi. Omong kosong. Karena sistem memberitahuku bahwa hanya beberapa menit lagi sampai terpisah. Aku langsung maju melewati Liu Ruyan. Aku menampar Song Zhao sekali. Pukulan ini adalah balasan atas pukulannya yang baru saja dia lemparkan. Dan juga penghargaan atas perannya sebagai pihak ketiga selama 3 tahun. Jika tidak memukulnya kembali hari ini, tidak akan ada kesempatan lagi di kemudian hari. Song Zhao agak ganas. Setelah menyadarinya, segera merasakan kecewa dan menahan diri, matanya menjadi merah. Liu Ruyan memijat-mijat telapak kepalanya. Menggerakkan lengan perlahan, dia mengangkat tirai meja. Pang! Berderak-derak. Suara pecah tajam bergema di rumah yang luas itu. Kue ikut menari bersama kupu-kupu itu. Seperti pernikahan saya selama 5 tahun. Semua hancur menumpuk di lantai. Dia berjalan ke depanku. Sepatu hak tinggi 10 cm. Yang membuatnya hanya bisa melihat dagu saya. Di bawah tulang alis yang halus. Keindahan lembut masa lalu menghilang menjadi mata yang dingin dan tanpa perasaan. Saya sudah bilang bahwa saya akan menanganinya dengan baik. Mengapa masih ingin memprovokasi kami? Pei Chao. Kapan kau menggunakan cara-cara seburuk itu? Sejauh ini begitu kejam. Atau apakah ini lagi peran yang sengaja kamu buat agar saya pulang ke rumah? Di belakangku ada jendela terbuka. Angin malam dari lantai 19 menghempaskan ke arah saya. Pada saat ini,
Jam tengah malam berdentang tepat waktu. Sistem muncul tepat waktu. Jalur pulang sudah terbuka. Setelah kematian di dunia lain, bisa kembali ke dunia asal. Aku tertawa pelan. Menolak tangan Liu Ruyan. Suara lembut. Kamu begitu kejam terhadapku. Liu Ruyan mengerutkan dahi. Aku mengulurkan tangan menunjuk Song Zhao sambil tersenyum padanya. Jadi aku menyerahkan tempat secara sukarela. Bersamalah dengan Song Zhao yang baik. Kemudian menenangkan diri di bawah tatapan Liu Ruyan. Melompat turun. Tingkat ke-19. Setelah 5 menit, di lantai bawah berkumpul banyak polisi. Para dokter sudah datang. Namun mereka belum menemukan orang yang disebut luka. Juga tidak menemukan mayat. Sebenarnya begitu. Tanah kosong di bawah tidak ada jejak darah pun. Apakah Anda yakin Tuan Ming melompat dari lantai 19? Menanyakan dengan hati-hati. Liu Ruyan Jes berdiri di sana mengangkat kepala. Mata menonjol. Melihat lantai 19. Jendela setengah terbuka itu. Biarkan hujan malam menetes satu persatu di wajahnya. Saya jelas melihat dia melompat turun. Bagaimana mungkin ia menggumam ke tempat lain? Apakah platform lantai 2 sudah Anda cari? Apakah ada kemungkinan dia jatuh ke jendela orang lain? Dia tiba-tiba mengingat semua dugaan ini. Menoleh, petugas polisi tidak dapat menahan dan mengangguk. Menghiburnya? Miss Liu sudah dicari semua. Namun tidak ada bayangan orang pun. Saat ini, polisi juga tidak tahu bagaimana menangani kasus ini. Liu Ruyan dan Song Zhao semua mengaku melihat Pei Chao Chong dengan mata kepala sendiri. Melompat turun dari lantai ke-19. Namun di tempat kejadian tidak ditemukan satu helai rambutnya saja. Dia ini tampak menghilang separuhnya dari dunia. Song Zhao terkejut berat oleh kejadian yang baru saja terjadi. Seseorang hidup nyata melompat turun di depannya. Menurut logika, gedung setinggi itu seharusnya hancur menjadi potongan daging ketika jatuh. Namun orang ini tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Dia dibalut selimut. Bergetar karena kedinginan. Berjalan menuju depan Liu Ruyan. Mencengkeram pinggulnya. Mari kita pulang. Hari ini terasa sangat aneh. Aku takut dia belum selesai berbicara. Satu pukulan dari datang menghampirinya. Lebih besar dibandingkan kekuatan yang baru saja diberikan oleh. Membuatnya pusing kepala. Hampir tidak dapat berdiri dengan stabil. Dengan wajah gelap dan tenang melangkah perlahan ke depannya. Walaupun dia seorang wanita. Selama bertahun-tahun tinggal di posisi tinggi. Tekanan udara di sekitarnya tidak biasa. Orang bisa menatapnya secara langsung. Menyenggol lehernya dengan tegas. Memaksa dia dan dirinya saling memandang. Siapa yang mengizinkanmu menampar suamiku? Siapa yang membuatnya menggigit bibir bawah? Wajah penuh rasa tidak adil. Bukan kamu mengatakan untuk datang dan menuntutnya. Aku bilang datang untuk mendukungmu. Tapi ketika masuk, kau langsung memukulnya satu pukulan. Aku tidak pernah setuju dengan ini. Tangan di tangan dia semakin berat. Tanpa sadar, Song Zhao napasnya menjadi semakin sulit. Song Zhao, jika bukan karena kau harus terus mengeluh dan berkelahi. Untuk meminta keadilan bagi anak. Jika tidak kau ribut hari ini seperti ini. Archa juga tidak akan. Aku sebenarnya ingin membunuh anak ini. Kehidupan saya hanyalah demi namanya Archa. Song Zhao menatap Liu Ruyan di hadapannya. Mata dua bersinar merah. Mata tampak hendak pecah. Dia bahkan menginginkan mati sendiri. Dia perlahan merasakan kesulitan bernapas hingga kehabisan tenaga. Dengan sisa tenaga terakhir, dia mematahkan tangannya. Kesulitan mengucapkan satu kalimat seperti asap. Kamu masih hamil anak kita. Suara seperti asap. Membuat Liu Ruyan mengingat bagaimana Archa selalu memanggilnya dengan lembut, sehingga dia segera sadar kembali. Lepaskan tangan. Yang dia lihat ternyata berbeda jauh dari wajah Pei Chao. Wajahnya memerah. Sambil batuk keras. Liu Ruyan terpaku sejenak. Menelusuri sekeliling kebisingan di sekitarnya.
Di antara kerumunan beragam warna. Hanya tidak ada wajah yang dia inginkan. Realita kembali terletak berdarah di depannya. Dia tiba-tiba mengingat Pei Chao-nya. 5 menit yang lalu, di depannya melompat dari lantai ke-19. Hingga kini tak jelas kehidupan atau kematiannya. Ia agak panik. Dengan tergelincir dan terpuruk, ia melarikan diri dari dalam mobil ke arah luar. Dia menempati kursi pengendara. Gemetar sambil menyalakan satu batang rokok perempuan. Hanya sedikit menenangkan dirinya. Ia meraih satu tangan. Mengamati dengan terdiam, ia menatap tangan itu. Hampir memaksa dia mengeroyok San Zhao sampai mati di tengah kebingungannya. Dia tiba-tiba mengingat suatu malam hujan bertahun-tahun yang lalu. Saya juga pernah menggunakan tangan ini dengan erat memegang leher seorang pria. Itu adalah ayah kandungnya. Pada usia 19 tahun. Ayahnya berselingkuh. Dikabarkan oleh jurnalis. Perusahaan Liu terjerat skandal. Harga saham jatuh drastis. Namun pria itu memilih pergi bersama mistresnya dan melarikan diri. Mengalihkan seluruh utang besar kepada dia dan ibunya dalam satu malam. Perusahaan Liu bangkrut. Ibu bersalah juga bunuh diri karena putus asa. Kemudian suatu malam, dia bertaruh bahwa pria yang hendak melarikan diri itu akan tak terkendali memegang lehernya. Matanya berwarna merah. Itu adalah serangan mendadak dari Pie Chaoming. Dia memegang tangannya pada tubuhnya. Seperti asap. Tidak boleh, tidak boleh. Jika kamu membunuh orang, maka hidupmu akan menghancurkan Liu Ruyan. Sampai kini saya masih ingat hujan pada malam itu sangat lebat. Hujan begitu deras sehingga di telinganya hanya tersisa suara hujan deras dan teriakan Pekao yang menyakitkan hati. Akhirnya dia melepaskan tangannya. Pekao dengan gemetar memeluknya. Semakin erat ia memeluk. Kemudian, setelah disarankan oleh Pekao, dia memilih untuk melepaskan pembunuhan. Ide membalas dendam atas ibunya. Mulai menjalani kehidupan yang baik. Kemudian lagi. Hari-harinya perlahan menjadi lebih baik. Dia akhirnya menemukan pria itu. Dengan bukti pelanggaran bisnis yang ia kumpulkan, dia menyerahkan pria itu ke penjara. Akhirnya, dia sepenuhnya mengambil alih perusahaan Liu. Secara bertahap membuatnya menjadi besar dan kuat. Pekao menemani dia bersosialisasi. Dia memulai usaha sendiri, menambah klien untuknya, membuka pasar. Mereka telah menabung banyak uang. Dia akhirnya menikah dengan pria yang paling dicintainya di hidup ini. Uap asap berputar-putar di dalam kabin. Tongkat tembakau merah jingga jatuh dan memekuk tangan Liu Ruyan. Dia tiba-tiba terjaga dari ingatan. Namun mata sudah basah sejak lama. Ketika Liu Ruyan kembali ke rumah. Sudah malam hari. Dia pergi ke kantor polisi. Bersama-sama melakukan beberapa penyelidikan. Akhirnya hanya membawa pulang satu formulir pendaftaran hilang. Tidak menemukan mayat Pei Chao. Polisi tidak dapat mengeluarkan surat keterangan kematian. Hanya dapat menandai sebagai hilang sementara. MS Liu yang hilang 2 tahun penuh bisa datang ke sini untuk menukar surat keterangan kematian. Liu Ruyan bersandar terhuyung di sofa. Tertawa gila, ia melemparkan formulir hilang yang ada di tangannya. Mengganti apa surat keterangan kematian? Dia pasti lagi bermain-main denganku. Hanya ingin membuatku pulang. Dia menunduk memandang ke atas. Itu adalah kue yang sebelumnya dia jatuhkan sendiri. Di samping jendela yang terbuka. Selain angin dingin bersiul masuk, semua hal itu mengingatkannya. Semua yang baru saja terjadi memang nyata. Dia benar-benar melompat dari sini. Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Kedinginan tak berujung dari kedua kakinya. Mengikat sepanjang jalan. Langsung menembus jantung. Dia tidak bisa lagi bertahan di ruang tamu lebih dari 1 detik. Dia melarikan diri namun kembali ke kamar. Di dalam kamar tidur. Ia terbaring bingung di tempat tidur. Namun pikiran kepadanya terus memutar gambar Pei Chao yang tersenyum di depannya, menatap angin dengan berdesir. Kepalanya tiba-tiba terasa sangat sakit. Sakitnya membuat dia harus memukul keras kulit tembunya sendiri. Hanya begitu ia bisa menahan rasa sakit yang tiba-tiba ini.
Migrenya tersisa beberapa tahun lalu. Pada waktu itu dia masih menanggung hutang besar. Setiap hari Anda harus melakukan beberapa pekerjaan. Tubuh pun menjadi sangat terbeban. Namun setiap kali dia pulang kerja, di dalam rumah selalu terdapat wajah yang ingin dia temui. Meskipun lelah yang sama, namun begitu hangat, tinggi dan dapat diandalkan. Jadi dia juga tidak merasa terlalu lelah. Sebenarnya secara rinci, pada saat itu mereka tinggal di ruang bawah tanah paling kecil dan rusak. Musim dingin akan bocor angin dan air. Musim panas ada kecoa. Tikus pun tidak dapat dihitung sebagai rumah yang sebenarnya. Namun Archanya tidak pernah mengeluh satu kalimat sekalipun. Ruang bawah tanah kecil itu diatur menjadi sangat hangat. Dia berbaring di atas ranjang kayu. Dia memeluk kakinya. Dia dengan lembut memijat telapak kepala orang tersebut. Suatu hari, saat dia memijat telapak kepala orang tersebut seperti biasa, dia tiba-tiba melihat bahwa tangannya dulu ramping dan bersih. Tangannya yang menyerupai ruas bambu sudah terbentuk lepuhan merah. Beberapa bahkan telah mengelupas, menunjukkan luka es yang sangat jelas. Di saat itu, dia merasa seolah-olah hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ia sedikit melengkung. Dengan rasa sakit, dia menarik napas dingin. Dia masih teringat hingga kini. Malam itu, dengan penuh kasih sayang, dia memegang kedua tangannya. Satu kata demi satu kalimat, dia berjanji. Aku, Ah Chao, pasti akan memberimu hari yang baik. Tentu saja kemudian ia benar-benar berhasil. Perusahaan Jiang Liu berkembang pesat. Ah Chao juga, dari seorang orang kecil tak dikenal menjadi setara dengannya di arena bisnis dengan Pei Zongqin. Mereka langkah demi langkah pindah ke apartemen. Kemudian ke tingkat biasa. Tingkat demi tingkat setelah itu adalah tangan lain. Dia, namun dalam godaan kemewahan dan kecantikan, kehilangan niat semula. Meskipun pada saat itu Pei Chao sudah menemukan. Dia berselingkuh, menyiapkan, Yemo, dan berkelahi dengannya sampai malam. Dia juga tidak merasa ada masalah. Dia hanya bermain saja. Sepanjang perjalanan, dia terlalu tertekan. Ia secara balas dendam ingin memiliki semua rasa segar. Para bos di sekitarnya semua seperti itu. Wanita kaya tersebut menumbuhkan mahasiswa pria burung kenari di luar. Apakah para kakak perempuan tidak terlalu normal? Mungkin suami mereka bermain lebih berlebihan di luar. Kamu juga belum pernah mendengar rumah yang selalu bercerai setiap hari. Sampai bahkan menyebabkan bunuh diri. Dia tidak bisa memahaminya. Sungguh jika dia mau, mereka akan selalu bersama. Kenapa saja sampai menjadi titik akhir hidup dan mati yang tidak jelas ini? Namun Liu Ruyan sepertinya lupa bahwa pada saat itu ia berusaha keras menghasilkan uang. Berusaha keluar dari lumpur. Agar bersamanya tetap bersama selamanya. Cinta sampai tua. Saat aku terjaga lagi, aku sudah berbaring di tempat tidur yang familiar. Kepalaku masih sedikit rasa sakit secara samar-samar. Di luar jendela, hujan kecil masih turun dengan gerimis. Contohnya, aku melompat dari lantai 19. Saat itu hatiku berdegup kencang. Cepat mendorong pintu jendela. Yang terlihat di mataku penuh dengan aroma pesta kembang api. Di sekitar blok, jalan, pejalan kaki ramai membeli makanan ringan. Aku tiba-tiba menghela napas lega. Suara ding-dong ponsel terdengar. Saldo kartu bank Anda bertambah 80 juta yuan. Sejumlah 80 juta. Aku menggenggam erat ponselnya. Tiba-tiba mengangkat kepala. Ternyata semua yang dialami sebelumnya bukanlah mimpi. Semua itu memang nyata. 8 tahun lalu, ketika saya pergi bekerja, secara tidak sengaja jatuh dari ketinggian, menghancurkan tulang belakang. Sejak saat itu, saya lumpuh bagian atas tubuh dan terbaring di tempat tidur. Pada malam itu, sistem pertama kali muncul berkata, selama saya dapat menyelesaikan tugas penebusan, maka saya akan diberi tubuh yang sehat. Saya setuju. Memulai 8 tahun milik saya dan sekarang, saya kembali ke dunia yang milik saya. Tidak hanya memiliki tubuh sehat lagi, tetapi juga memperoleh kekayaan besar.
Di dunia ini tidak akan ada lagi pertengkaran dan perpecahan yang tak berkesudahan. Dan juga tidak akan ada lagi kesepian mengeringkan bantal sendirian di tengah malam. Tidak akan ada lagi hal menyesakan itu. Perkawinan yang bisa membuat orang tenggelam hanya dalam menit. Saya menghela napas panjang. Mata saya berair. Perasaan bebas memang sangat menyenangkan. Kehidupan saya di dunia asal tidak terlalu berubah. Yang mungkin saja berubah hanyalah saldo di dalam kartu. Uang yang tak akan pernah habis di hidup ini. Sudah sepenuhnya meraih kebebasan ekonomi. Di sela-sela pekerjaan yang sibuk, saya mulai menikmati berlibur solo. Kadang-kadang berada di Jiangnan yang diselimuti kabut hujan. Terkadang di wilayah utara gurun yang terpencil. Setiap pemandangan membuat saya tak henti-hentinya menikmati. Saya juga membeli sebuah rumah tradisional Tiongkok di tepi danau. Depan jendela lantai ke langit-langit kamar tidur ada permukaan air danau yang berkilauan. Di hari-hari tanpa bepergian, saya selalu bersantai di kursi gantung kamar tidur. Bersinar di bawah matahari. Membaca buku. Kucing kecil di dekat kaki saya sesekali melompat ke pelukanku. Mengelus-elus dengan suara dengkuran. Tak akan ada lagi orang yang memperlakukan saya dengan dingin saat mereka pulang. Dan tidak akan ada lagi orang yang berseru-seru atau berdebat denganku. Akhirnya saya masih memegang wajahku. Agar saya bisa melihat diri sendiri di cermin berubah menjadi rupa yang aneh. Hari-hari ini, aku merawat diriku kembali dengan baik sekali. Mengembalikan diriku pada masa lampau yang penuh sinar matahari dan kebebasan. Semua dalam kenyataan baik-baik saja. Di dunia tanpa. Setiap hari adalah hari cerah. 2 tahun kemudian, aku hampir sudah melupakan kenangan itu. Hingga pada hari ini, saya baru saja selesai minum bersama saudara-saudaraku dan pulang ke rumah. Kebalik-kebalikan terbaring di tempat tidur. Sistem sekali lagi memanggil. Kali kedua mendengar suara sistem. Saya sempat berpikir bahwa saya terlalu mabuk sehingga salah dengar. Hingga sinar putih itu muncul kembali di depan mataku. Maaf atas gangguan ini, Tuan. Tapi benar-benar tidak ada cara. Karena saya secara sembarangan membuka hak istimewa untuk membiarkan Anda pulang ke rumah. Protagonis Liu Ruyan belum menemukan mayat Anda. Hingga kini tidak dapat menerima fakta ini. Seiring obsesi batinnya semakin dalam, dunia tempat ia berada juga akan segera runtuh. Di dunia alternatif yang hancur, sebagai sistem akan dihukum. Tolong bantu saya kembali satu kali lagi. Menghilangkan sepenuhnya obsesi di dalam hatinya. Kembali kali ini tidak perlu melakukan tugas. Dan juga tidak akan tetap tinggal di sana secara permanen. Waktu terbatas Anda hanya 5 jam saja. Setelah 5 jam berlalu, tidak peduli hasilnya, saya akan membawa Anda pulang. Sistem lagi menunjukkan beberapa potongan kehidupan Liu Ruyan selama 2 tahun terakhir. Selama 2 tahun ini ia bekerja normal dan menangani urusan perusahaan. Namun kepribadiannya semakin suka marah secara acak. Karyawan-karyawannya setiap hari hidup dalam ketakutan dan kepanikan. Takut akan melakukan kesalahan. Bahkan vas di kantor dia sudah diganti puluhan kali dari waktu ke waktu. Kadang-kadang ada mitra kerja yang menyebutkan kematianku di depannya. Bahkan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerahkan seorang pria kepadanya. Dia selalu menatap orang lain dengan tatapan yang sangat dingin sambil memberi peringatan satu kata pada satu waktu. Aku tidak mati. Orang-orang tersebut terkejut dan saling memandang. Mereka lari panik. Setelah itu, dia juga bertanya kepada asisten. Apakah hari ini aku mengirim pesan kepadanya? Aku diam. Aku tidak terlalu tersentuh. Sebaliknya hatiku tenang seperti air. Tetapi ketika mendengar suara sistem yang hampir menyeru, aku teringat 8 tahun terakhir. Dia selalu menemani kesepianku di dunia lain saat menaklukkan level dan menyelesaikan misi. Bahkan ketika akhirnya tidur. Hanya karena mendengar permohonan dan panggilanku. Dia rela membuka hak istimewa. Mengirimkanku pulang. Ia bukan teman. Lebih dari teman. Merenungkan berkali-kali. Saya tetap setuju pada masa lalu untuk mengucapkan selamat tinggal bersama Liu Ruyan. Memang agak terburu-buru. Itulah hari yang dipenuhi kebencian.
Bahkan perpisahan pun membawa sedikit rasa benci padamu. Tidak segan-segan mati dengan cara paling kejam di hadapannya. Sehingga ia belum dapat melepaskan diri sampai sekarang. Hal itu membuatku sepenuhnya memutuskan pikiran tentangnya. Memaksa dia putus asa sepenuhnya. Kali lagi membuka mata. Aku kembali ke dunia itu sekali lagi. Rumah lama saya dan Liu Ruyan sudah senja. Tidak ada lampu menyala di rumah. Sangat sunyi. Kosong tanpa orang. 2 tahun kemudian, aku hampir lupa semua di sini. Namun segala sesuatunya di dalam rumah ini secara nyata mengingatkanku. Aku pernah hidup sepenuhnya di tempat ini selama 8 tahun. Perabotan rumah tidak pernah berubah. Aku selalu mempertahankan penampilan saya sebelum pergi. Bahkan foto pernikahan yang pernah aku pecahkan dengan cincin berlian juga sudah diperbaiki oleh Liu Ruyan. Telah dipasang kembali di dinding ruang tamu. Namun karena kepergian saya, setengahnya menjadi kosong. Masuk ke kamar tidur. Bantalku masih disusun berdampingan dengan bantal Liu Ruyan. Seolah aku tidak pernah pergi. Bahkan buku favoritku juga tenang terletak di sisi kepala tempat tidur yang dulu sering kuletakkan. Aku mengambil bukunya. Membuka lembaran kertas berkuning. Sisinya sedikit melengkung. Setiap malam meninggalkan bekas yang telah dibolak-balik berkali-kali. Sistem pernah memberitahuku. Setelah aku pergi. Semua malam Liu Ruyan yang sulit tidur. Selalu tertidur dengan buku ini. Karena saat aku hilang, semua barang yang terkait denganku telah menghilang. Mencakup pakaian saya, foto pribadi dan lain-lain. Hanya buku ini yang tersisa. Bukunya dibelinya di toko buku. Di atasnya, gambar-gambar kecil saya menjadi jejak tunggal dari keberadaan saya. Saat saya terkejut menyadari. Tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar di ruang penerimaan. Itu adalah Liu Ruyan yang kembali. Tidak bertemu selama 2 tahun. Wajahnya yang sudah cantik menjadi lebih tajam. Debu hitam di antara alisnya dan ketenangan di luar jendela. Musim dingin yang suram menyatu menjadi satu. Dia mengganti darahnya. Masuk ke dalam rumah. Tidak menyalakan lampu sekalipun. Dia juga tidak sadar bahwa saya berada di ruang tamu redup di dalam kamar tidur. Dia langsung duduk di sofa. Dengan cekatan, dia mulai mengakar masuk. Dari rokok wanita rasa mint sejak awal hingga sekarang membeli rokok murah yang menyengat begitu saja. Dia mengangkat ponselnya. Mengernyitkan dahi. Menelusuri informasi sepanjang hari. Ketika dulu dia berkeliling di luar. Sering menganggap enteng pesan yang saya kirim. Selalu kebiasaan dia tidak membalas pesan saya. Kemudian aku secara perlahan-lahan menyesuaikan langkahku. Secara bertahap tidak lagi mengharapkan kapan dia akan pulang. Dia menutupi wajahnya selama 2 tahun. Kamu sangat kejam. Tidak ada satupun pesan. Berapa lama kamu akan terus main drama ini sebelum akhirnya berhenti? Dia tidak sabar mematikan ponselnya. Menghela napas panjang. Membalik kepala menatap keluar jendela. Di dalam mata yang redup adalah kebisuan mati. Tiba-tiba, suara nada di ponsel memecah kesunyian malam. Dia menatap layar yang menunjukkan panggilan masuk. Ia ragu sejenak. Namun tetap menjawab telepon. Ibu Liu sudah 2 tahun berlalu sejak Pak Mi menghilang. Kami mengingatkan Anda sekali lagi. Anda bisa datang ke kantor polisi untuk membuat surat keterangan kematian. Wajah Liu Ruyan tampak tegang. Matanya yang gelap menyimpan badai ganas. Tekanan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Suamiku tidak mati. Anda tidak seorang pun menemukan mayatnya. Jadi katakan padaku dia sudah meninggal. HM? Aku tidak akan pernah percaya pada trik seperti ini. Tangan yang memegang ponsel menambah sedikit kekuatan. Kuku hampir menancap ke telapak tangannya. Saya mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu saya untuk membuat surat keterangan kematian. Jadi saya pergi membuat surat keterangan kematiannya. Dia dengan tiba-tiba memutuskan telepon. Aku menurunkan ponselnya dengan keras ke lantai. Tangan menampar meja kopi. Mengeluarkan suara pecah kaca. Kepalaku turun begitu mendalam,
Suaraku terdengar serak, ah. Berapa lama kamu ingin menghukumku sebelum akhirnya datang kembali? Aku diam-diam menonton penampilannya. Hanya merasa agak lucu. Jika dia tidak kembali, apa yang dia lakukan? Apakah aku tetap menatapnya bersama Song Shao yang tak peduli rasa malu bersaing? Atau tetap membuka mata dan melihatku? Bayangan di tubuhku semakin dalam. Sehingga memakan diriku sendiri selama-lama. Aku keluar dari kamar tidur. Suara dingin terdengar. Kenapa harus terus membohongi diri sendiri? Liu Ruyan mendengar suaraku. Tubuh Liu Ruyan bergetar sekejap. Dia perlahan menoleh kembali. Melihatku, seluruh tubuhnya terdiam. Menatap diam selama-lama. Pencahayaan mata perlahan menyala. Dia berjalan ringan ke depan. Seolah takut mengganggu mimpi ini. Dengan sangat hati-hati memanjangkan tangan. Mencoba satu persatu. Sehingga akhirnya memelukku sepenuhnya. Dia terbenam di pangkal leherku. Menghirup napas dengan berat. Leherku terbuka. Aku benar-benar terkejut olehmu. Mereka semua bilang kamu sudah mati. Tapi aku tidak percaya. Aku sungguh tidak percaya. Lihat, akhirnya aku menunggu sampai kau kembali. Aku menolak dia dengan dingin. Melihat mata dia tak ada seutas emosi. Sungguh aku mati. Apakah kamu lupa? 2 tahun yang lalu. Aku melompat turun dari lantai 19 di hadapanmu. Membawa doa untukmu dan Song Shao. Menjatuh di bawah tatapanmu. Dia gemetar. Sedikit kebingungan. Sepertinya akhirnya sadar. 2 tahun yang lalu. Aku memang mati di depannya. Detik sebelumnya masih berbicara lembut dengannya. Detik berikutnya dia jatuh. Lantai 19. Tanpa sedikit keraguan dan kenangan, ia hilang begitu saja. Di dunia dengannya. Wajah Liu Ruyan dalam sekejap. Menjadi sangat pucat seperti kaca jendela. Tangan ganda bergetar tak terhentikan. Mengunci pedangku. Tidak mungkin. Pecao, kamu jelas berdiri di sini. Kamu jelas sudah kembali. Setelah kau pergi. Aku menghancurkan anak Song Shao. Aku tidak lagi berhubungan dengannya dan tidak akan bertemu dengannya lagi. Pecao, mari kita jalani hari-hari dengan baik. Baiklah. Aku menggelengkan kepala. Menatapnya dengan tenang. Berhenti di depan jendela tempatku dulu melompat dan membuka jendela itu. Merasakan angin malam sejuk yang hampir sama seperti 2 tahun lalu, Liu Ruyan. Apakah kamu masih ingat bagaimana kita bertemu? 8 tahun lalu. Aku dibawa ke dunia ini oleh sistem. Tiba-tiba muncul di depan Liu Ruyan yang lesu. Pada waktu itu, dia baru saja kehilangan ibunya. Aku dipaksa dan dipukul keras oleh orang yang mengejar hutang. Sambil berdiri di atas atap tinggi. Satu kaki sudah melangkah keluar. Saya jatuh dari langit. Aku menendang dia ke tanah. Menopang tubuhnya dan menekan di atasnya. Melihat gadis yang wajahnya kosong dan sepihak. Dia tersenyum dan berkata kepadanya. Janganlah lompat. Aku punya cara untuk membantumu. Di dalam matanya yang suram, hanya ada sedikit cahaya. Ada sedikit kehidupan baru. Pada saat itu hatinya seperti abu. Dia tidak memperhatikan bagaimana aku datang. Kini, ketika saya memikirkan kembali secara mendalam, wajahnya perlahan-lahan menjadi terkejut dan bingung. Liu Ruyan, saya sebenarnya bukan orang dari dunia kalian. Saya datang ke sampingmu. Hanya untuk menyelesaikan tugas memerdekakanmu. Tugas selesai. Saya seharusnya pergi kembali ke dunia saya sendiri. Tetapi pada tahun itu, saya tidak. Karena saya mencintaimu. Jadi saya tinggal di sini. Aku menikah denganmu. Aku menatapmu sekilas. Di luar jendela ada bintang malam yang berkelip seperti saat malam pernikahan. Memelukku dan berjanji kepadaku. Hidupku diselamatkan olehmu. Nasibku telah diubah olehnya. Di kemudian hari, jika aku menyesal padamu dan keluar rumah, aku akan terbunuh oleh mobil. Maafkan saya. Aku akan segera memberi hidup yang baik padamu.
Aku percaya. Aku menyerahkan tubuh dan jiwa sepenuhnya kepada wanita ini. Kemudian, ia mengembangkan perusahaan semakin besar dan memenuhi janji seperti yang dijanjikan. Membuatku menjadi suami dari CEO Liu yang gemerlap dan cemerlang. Aku bahkan tidak perlu lagi mengurus perusahaanku sendiri. Tidak perlu lagi menemaninya melalui kesulitan. Hanya perlu diam-diam menunggu di rumah bersamanya. Menunggu kembalinya dia ke rumah. Namun, percakapan antara kita semakin berkurang. Dia juga mulai tidak pulang malam. Setelah menunggu sampai akhir, saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi saya hanya mendapat berita utama bahwa dia mensponsori Wild Demon Song Zhao. Sejak saat itu, antara kita muncul retakan. Dalam pertengkaran yang berulang-ulang, retak itu semakin besar. Hingga menjadi retakan melintang antara saya dan dia seperti ini sekarang. Saya di ujung ini, dia di ujung itu tidak lagi bertemu. Kenangan menyerang wajah Liu Ruyan dan menimbulkan rasa sakit. Maaf. Pada saat itu, kamu selalu di sampingku. Terlepas dari bagaimana saya berubah, kamu tidak pernah meninggalkan saya. Saya terlalu puas. Terlalu percaya diri. Itulah mengapa saya ingin mencari sensasi baru di luar. Pada saat itu, aku hampir bisa memanggil angin dan hujan. Apapun yang diinginkan dapat diperoleh. Tiba-tiba aku tidak puas. Tidak mau hidup dalam kehidupan sehari-hari yang begitu sederhana. Aku ingin mencoba segalanya yang belum pernah aku peroleh. Termasuk pria. Dia menundukkan kepalanya. Tangan-tangan dia menggenggam erat. Aku tidak pernah berpikir kamu akan meninggalkanku. Awalnya aku pikir kita sudah bersama 8 tahun. Kamu sudah menjadi tidak penting lagi di hidupku. Namun aku tidak menyangka. Sejak malam itu kamu jatuh di depanku. Aku tidak pernah lagi tidur penuh. Dia bergetar, kemudian mengulurkan tangan untuk menarik tanganku. Aku salah. Saya benar-benar salah. Aku mendorong dengan dingin. 2 tahun lalu, kau memaksakan aku ke depan cermin dan berkata, saat aku sering mengatakan bahwa aku tidak lagi seperti dulu. Tidak ada keraguan maupun rasa sakit hati sama sekali. Aku tidak akan pernah melupakannya sepanjang hidupku. Ketika mereka saling mengusap telinga dan dagu, wajahnya tidak bisa menahan rasa senang dan kegembiraan. Yang lebih sulit untuk dilupakan. Wajahnya yang mengerikan, meremehkan dan dingin setiap kali dia berseteru denganku. Itulah gambaran yang membuatku terlihat seperti seorang gila. Sungguh sulit untuk dilupakan. Cinta membuat mata berkelip. Karena dia berselingkuh dan mengkhianati. Obat racun seperti ini, setiap tetesnya menyiramku. Membuatku menangis. Bunga willow layu seperti asap. Irises mata berwarna merah terang. Matanya tampak hampir menetes darah. Tidak. Bukan begitu. Pada saat itu saya hanya berkelahi denganmu sampai pusing. Saya juga tidak tahu. Sejak awal hingga akhir, saya hanya mencintaimu satu orang. Kamu terus-menerus bilang belum pernah tertarik pada. Apakah kenyataannya begitu? Kamu memberinya uang dan waktu. Juga memberi dia kasih sayang khusus. Bukankah ini bukan tentang cinta? Kamu terus-menerus bilang bahwa kamu mencintaiku. Maka cintamu padaku itu dingin. Apakah ini pertengkaran atau persaingan? Jika begitu, cinta seperti ini, saya tidak menginginkannya sama sekali. Dia berkata, ia belum pernah tertarik pada. Namun dia biasanya saja sudah selesai. Tapi dia memberinya uang. Bawanya ke Eropa berbelanja. Membeli mobil dan barang mewah. Tak juga menggerakkan lidahnya sekecil apapun. Dia juga memberi dia waktu. Saat ia sakit, dia secara pribadi membawanya ke dokter. Ketika dia takut saat berburu, meminta dia tetap bersamanya. Dalam perseteruan kami, dia selalu membuatku mundur untuk menjaga merpati emasnya. Tahun-tahun itu, banyak sekali perasaan yang tidak bisa ditekan. Bagaimana mungkin tidak pernah ada ketertarikan yang membuatku ingin mengatakannya. Sehingga,
Liu Ruyan telah berlutut di atas tanah dan menangis tanpa suara. Saya menatap sekali waktu, masih tinggal 5 jam sampai berakhirnya. Masih tersisa 1 menit terakhir. Liu Ruyan sepertinya juga menemukan ketidaknormalan ini dengan jelas. Aku harus pergi lagi. Dia melihatku kembali bersandar di tepi jendela. Tangan yang gemetar memanjang. Ingin menarikku. Pei Chao, jangan tinggalkan aku, jangan lupakan aku, sistem telah mulai menghitung mundur, Liu Ruyan, aku kembali. 5 jam terakhir disebabkan karena kita hanya saling mencintai selama 5 tahun. Kita pernah saling mencintai. Namun sekarang kita tidak lagi mencintai. Dalam ketidakpastian, Liu Ruyan menghabiskan 5 tahun waktunya. Menggantikan dengan 5 jam singkatnya yang pulang. Namun hanya ada 5 jam. Tidak lagi ada cinta tambahan yang dapat menopangnya. Kita melangkah lebih jauh. Setiap menit dan detik telah berlalu. Jalur ruang waktu terbuka kembali. Aku terakhir kali menatap Liu Ruyan. Air matanya satu tetes demi satu tetes jatuh pada tanganku. Bergelora, bergelora. 8 tahun yang lalu. Air mata yang jatuh ketika ia paling peduli padaku juga begitu bergelora, Liu Ruyan. Selamat tinggal, tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku sekali lagi hilang sepenuhnya di depan Liu Ruyan. Tinggal saja dia sendiri bersujud di rumah yang luas. Menjerit dengan suara penuh kepedihan. Setelah saya pergi, Liu Ruyan tergeletak di lantai tempat saya hilang. Dia menatap langit-langit. Tidak bergerak sama sekali. 2 tahun lalu, saya tiba-tiba menghilang di depan matanya. Dia masih bisa menipu dirinya sendiri. Tidak dapat menemukan mayatku. Saya tidak mati. Namun sekarang dia tahu bahwa Pei Chao tidak akan pernah kembali. Dia di dunia ini tidak mungkin lagi menunggu, karena bersama Pei Chao telah menempuh perjalanan panjang selama 8 tahun. Waktu paling berharga dalam hidup. Semua bersamanya adalah kedatangannya. Membuatnya kembali percaya pada cinta. Dan mengajarkannya bagaimana mencintainya sedikit demi sedikit lagi. Rencana hidup semula adalah menikah dengan Pei Chao. Kemudian melahirkan 1 anak dan selalu bahagia bersama. Dia berhasil mencapai tujuan pertama. Menikah dengan Pei Chao. Namun yang membuat kita terdiam adalah kadang-kadang takdir hanyalah kisah cinta seperti tanda hubung. Setelah memulai bentuk baru, namun tidak lagi menjadi akhir yang diharapkan. Semua keindahan tiba-tiba berhenti pada tahun ketiga pernikahan mereka. Model kecil yang matanya penuh ambisi. Menempelkan stiker pada dirinya sendiri. Dia secara tak terduga bertanya nama dia. Pada malam itu, dia membiarkannya tetap berada di sana. Kemudian ia terus melakukan banyak hal yang tidak dapat dipahami olehnya. Setelah sadar, antara mereka sudah tak bisa kembali. Dia teringat dia dan Pei Chao. Sebenarnya pernah memiliki seorang anak. Namun sayangnya ia belum sempat merasakan kebahagiaan menjadi ibu. Anak itu hilang karena pengkhianatan dirinya sendiri. Pada saat itu, ia bersama Song Zhao terlalu intens. Dia tidak berani memberitahu Pei Chao. Kemudian, Song Zhao memberitahunya bahwa dia hamil. Pada awalnya ia takut. Dia bahkan merasa sedikit panik. Namun kegembiraan akan kehidupan baru memabukkan otaknya. Sehingga ia benar-benar percaya. Kata Song Zhao dianggap sebagai orang yang dikirimkan oleh Pei Chao untuk menabrak dia dan anak mereka. Yang berarti pernikahan pertama singkat hari itu. Memaksa Pei Chao melompat dari lantai 19. Dan hilang dari hidupnya selama 2 tahun penuh. Kemudian ia akhirnya sadar. Juga mengetahui. Semua itu hanyalah kebohongan tentang perebutan popularitas di dinasti Song. Dia panik. Takut sampai tidak berani berhenti. Mencoba mengakhiri janin di dalam perutnya. Hanya berharap dapat memaafkannya. Kemudian, Song Zhao tidak hanya sekali menuduhnya kejam dan licik. Membuat hidupnya menjadi berantakan. Dimanapun ia pergi, orang-orang menunjuk dan menghakimi. Dia hanya tersenyum sedikit dari atas. Sejak kamu secara sukarela menjadi suami ketiga saya, seharusnya sudah disangka akan ada akhir seperti ini. Dia melakukan semua ini untuk menebus dosa.
Untuk membuat Pei Chao yang bersembunyi di balik bayangan melihat dirinya benar-benar menyesali. Tapi dia menunggu dengan pahit selama 2 tahun. Apa yang datang bukanlah kesempurnaan, melainkan bintang penghancuran terakhir. Tidak diketahui berapa lama. Liu Ruyan bangkit dari tanah. Perlahan berjalan menuju jendela yang terbuka. Menatap ke bawah. Sehelai kegelapan pekat. Sama seperti lubang dalam. Namun saat Arca melompat di sini begitu tegas. Tidak ada selembar kerinduan. Ia membuka kedua lengan, menutup mata dan merasakan angin daun yang lembut. Dia berkata, lompat saja. Ia akan pulang ke rumah. Jadi jika dia melompat, apakah dia juga bisa melihatnya? Setelah beberapa saat, dia melompat turun tanpa rasa rindu apapun. Mengakhiri hidupnya pada usia 26 tahun. Dan seiring kematiannya, tugas penebusan milik protagonis perempuan Liu Ruyan sepenuhnya selesai. Dunia paralel kembali beroperasi normal. Sistem menghela napas panjang. Dengan dentang yang menggema, memulai siklus tugas baru. Akhir cerita. Terima kasih atas penontonnya.